Inilah video yang menjelaskan tentang kisah, bagaimana asal mulanya hingga para Wasu itu menerima kutub Pastu dari Resi Wasista. Pada suatu hari, kedelapan Wasu itu berjalan-jalan di pegunungan bersama istri-istri mereka. Di pegunungan itu terdapat pertapaan Resi Wasista. Mereka masuk ke pertapaan itu, tetapi sang Resi tidak ada. Di pelatarannya, seorang Wasu melihat seekor sapi yang bernama Nandini. Sapi itu kepunyaan sang Resi sedang makan rumput. Nandini tampak indah, sehat dan menawan. Istri-istri para Wasu itu terpesona oleh keelokan Nandini. Salah satu istri dari mereka meminta suaminya menangkap sapi itu. Suaminya berkata, "Apa gunanya sapi itu bagi kita para dewa? Nandini adalah kepunyaan Resi Wasista yang menguasai daerah ini. Karena kesaktian sang Resi, susunya akan membuat orang yang meminumnya hidup abadi. Tapi, apa gunanya bagi kita karena sebagai dewa kita sudah ditakdirkan hidup abadi? Janganlah kita serakah. Biarkan sapi itu tenang merumput. Lagi pula kalau celaka kita bisa kena kutub Pastu dan murka dari Resi Wasista, hanya karena menuruti hasrat dan kesenangan belaka." Tetapi istrinya tak mengindahkan hal itu. "Aku punya teman yang sangat kukasihi. Dia manusia biasa, aku ingin memberikan susu Nandini kepadanya agar ia bisa hidup abadi. Demi dialah aku memintamu menangkap Nandini. Sebelum Resi Wasista kembali ke pertapaan ini, kita harus segera pergi jauh dari sini sambil membawa sapi itu. Lakukanlah demi keinginanku, karena permintaanku ini sangat berharga bagiku." Akhirnya suaminya menurut. Kedelapan Wasu itu bersama-sama menangkap Nandini dan anaknya, lalu melarikannya jauh-jauh. Ketika Resi Wasista kembali ke pertapaan, Nandini dan anaknya tak dilihatnya. Sapi kesayangannya itu hilang bersama seekor anaknya. Sapi yang selama ini memberinya hidup, dan tak dapat dipisahkan kegunaannya dalam upacara persembahan setiap hari. Berkat kekuatan yoganya, sang Resi mengetahui apa yang telah terjadi. Alangkah murkanya dia. Dengan lantang ia mengucapkan kutuk Pastu, mengutuk para Wasu. Karena kutukan itu, para Wasu akan terlahir ke dunia dan hidup sebagai manusia yang menderita. Itulah hukuman bagi mereka yang telah merampas satu-satunya harta berharga miliknya. Ketika para Wasu tahu bahwa mereka kena kutuk Pastu, mereka sangat menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Segera mereka kembali ke pertapaan Resi Wasista, mengembalikan Nandini dan anaknya, lalu bersimpuh di depan sang Resi, memohon ampun atas dosa mereka. Resi Wasista berkata, "Kutuk Pastu telah terucapkan dan akan berlaku pada waktunya. Wasu yang melarikan sapiku akan hidup lama di dunia dalam kemewahan dan kesenangan duniawi, tetapi Wasu lain akan terlepas dari kutuk ini segera setelah dilahirkan sebagai manusia. Aku tak bisa menarik kutukanku, tetapi aku bisa melunakkannya." Kemudian Resi Wasista bersemedi. Diatur napasnya, ditenangkan pikirannya, dan diredakan amarahnya. Sesungguhnya seorang Resi yang sedang bertapa brata memang bisa memperoleh kesaktian untuk mengutuk Pastu. Tetapi, setiap kali ia menggunakan kesaktiannya untuk melontarkan kutuk Pastu, derajat kesucian yang telah berhasil dicapainya akan berkurang. Para Wasu merasa lega, karena ada kemungkinan kutukan itu akan dilunakkan. Kemudian pergilah mereka menghadap Dewi Gangga dan memohon, "Kami datang memujamu, Batari. Kami mohon, sudilah kiranya Batari menjadi ibu kami. Kami mohon agar Batari bersedia turun ke Mayapada dan menikah dengan seorang raja. Kelak, satu persatu dari kami akan terlahir lewat rahim Paduka. Dan segera setelah kami lahir buanglah kami ke dalam sungai, agar kami terbebas dari kutuk Pastu." Dewi Gangga mengabulkan permohonan mereka, lalu turun ke bumi, di tepi sungai Gangga. Di sana ia bertemu dengan Raja Santanu, yang kemudian menyuntingnya menjadi permaisurinya.